Ketika di bulan Ramadan, kita bahkan tidak tidur untuk kemudian menjaga sholat malam kita. Tapi ternyata ketika kita berada di luar bulan Ramadan, ketika lepas bulan Ramadan, sholat malam itu seperti tidak pernah terjadi di dalam kehidupan kita. Inilah yang harus kita khawatirkan. Inilah yang harus kita jadikan bahan perenungan. Apakah kita menjadi orang yang konsisten, bersabar di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Jamaah Jumat yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kita memuji dan bersyukur hanya kepada Rabb kita Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat, atas segala karunia, kesempatan, kesehatan, dan yang lebih mahal dari itu semua adalah keimanan yang telah diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengan semua nikmat dan karunia tersebut kita gunakan menjalani hari-hari dalam kehidupan kita, menjalani berbagai amaliyah ibadah kita di hari-hari bulan Ramadan. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa terasa kita sudah berada di akhir daripada bulan Ramadan. Mungkin sisa sehari atau 2 hari saja kita berada di dalam bulan Ramadan. Dan tentunya ketika Ramadan meninggalkan kita, maka perasaan kita sebagai orang yang beriman tentunya bercampur aduk antara sedih dan bahagia. Sedih karena kita akan ditinggalkan waktu atau bulan yang begitu indah, di mana di dalamnya kita merasakan berbagai kenikmatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalamnya kita merasakan waktu-waktu yang mustajabah untuk kita senantiasa berdoa, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun di balik itu juga kita berbahagia karena kita sudah mau menuntaskan kewajiban dari salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu ibadah puasa di bulan Ramadan. Dan inilah di antara yang dimaksud di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Lis-shaimi farhatan." Bagi orang yang berpuasa itu ada dua jenis kegembiraan. Ada dua jenis kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama ketika dia berbuka, dan kebahagiaan yang kedua inda liqa'i rabbih. Dan kebahagiaan inilah yang kemudian memancar di dalam diri kita ketika kita menuntaskan berbagai amaliyah kita, amalan soleh kita, peribadatan kita di dalam bulan Ramadan, untuk kemudian nanti pada waktunya kita bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi berbicara soal sedih ataupun bahagia dengan kepergian Ramadan, bukan hanya soal bahwa Ramadan itu telah pergi, akan tetapi yang harus menjadi bahan perhatian kita dan bahan muhasabah kita, bahwa apakah semua amalan soleh, semua ibadah yang kita sudah lazimi, kita sudah melaksanakannya dengan berusaha semaksimal mungkin, kita sudah melaksanakannya dengan penuh keupayaan kita untuk senantiasa konsisten melaksanakan berbagai amalan soleh di dalam bulan Ramadan. Maka pertanyaannya adalah, apakah kemudian setiap amalan soleh yang kita lakukan, setiap upaya kita, setiap usaha maksimal kita, setiap ibadah-ibadah yang kita berusaha semaksimal mungkin untuk laksanakan itu kemudian kita bawa dan kita jadikan kebiasaan kembali ketika kita berada di luar bulan Ramadan. Dan inilah yang kemudian disindir oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah An-Nahl. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala takunu kallati naqadat gazlaha min ba'di quwwatin ankatha." Dan janganlah dia atau seorang hamba itu seperti seorang wanita yang menenun, lalu kemudian hasil tenunannya itu setelah jadi dia cerai-beraikan kembali. Kata ulama kita, ini adalah perumpamaan bagaimana seseorang yang telah berusaha memperbaiki dirinya, telah berusaha memperbanyak ibadahnya, telah berusaha untuk memperbaiki kualitas amal solehnya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sebagaimana kita lakukan dan laksanakan di dalam bulan Ramadan. Namun kemudian ketika kita berada di luar bulan Ramadan, semua usaha itu seperti hilang. Semua amalan soleh yang kita lazimi itu seakan-akan tertiup angin. Yang tadinya kita rajin sholat berjamaah, akhirnya ketika kita keluar dari bulan Ramadan, kita mulai jarang lagi kelihatan di masjid. Ketika di bulan Ramadan kita rajin bersedekah, maka kemudian ketika kita di luar bulan Ramadan, kita sangat mahal, kita sangat menahan diri untuk kemudian banyak bersedekah kepada saudara kita. Ketika di bulan Ramadan, kita bahkan tidak tidur untuk kemudian menjaga sholat-sholat malam kita. Tapi ternyata ketika kita berada di luar bulan Ramadan, ketika lepas bulan Ramadan, sholat malam itu seperti tidak pernah terjadi di dalam kehidupan kita. Maka jemaah sekalian, inilah yang harus kita khawatirkan. Inilah yang harus kita jadikan bahan perenungan. Apakah kita menjadi orang yang konsisten, bersabar di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Ingatlah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis masyhur yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang menggambarkan kepada kita betapa kita sebagai manusia memang tidak lepas yang namanya keimanan itu naik dan turun. Al-imanu yazidu wa yanqus. Bahwa kita harus senantiasa menjaga diri kita
untuk tidak terjatuh kembali kepada hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala setelah kita membangun berbagai amalan soleh yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis yang panjang, dan itu mungkin kita bisa dapatkan di dalam buku hadis Arba'in An-Nawawiyah di hadis nomor 4. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira. Fayasbiqu alaihil kitab fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhuluha." Sesungguhnya di antara kalian ini ada seseorang yang dia senantiasa atau tidak pernah lepas lagi dari amalan-amalannya penduduk surga. Sampai kalau kita lihat kesehariannya digambarkan oleh Rasulullah SAW, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira. Sampai kemudian jarak antara dia, seakan-akan jarak antara dia dengan surga itu tinggal sejengkal saja. Namun kemudian fayasbiqu alaihil kitab, lalu kemudian takdir mendahulinya. Fayamalu bi amali ahlin nar, lalu kemudian dia melakukan amalan penduduk neraka. Fayadkhuluha, lalu kemudian dia akhirnya tercatat sebagai penduduk neraka, naudzubillah. Dan sebaliknya, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nar. Dan sesungguhnya ada juga di antara kalian seseorang yang kesehariannya itu senantiasa melaksanakan amalan penduduk neraka. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira. Sampai kemudian saking terbiasanya dia melakukan amalan penduduk neraka, sampai antara jarak dia dengan neraka itu illa dhira, tinggal sejengkal saja. Sedikit mami dia kemudian masuk ke dalam neraka. Fayasbiqu alaihil kitab, lalu kemudian dia didahului oleh takdir. Fayamalu bi amali ahlil jannah, lalu kemudian dia melakukan amalan penduduk surga. Fayadkhuluha, lalu kemudian dia dicatat, dijadikan atau dimasukkan sebagai salah seorang penduduk surga. Hadis ini relate atau berhubungan dengan hadis yang lain yang juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu tergantung akhirnya. Begitu juga dengan hadis yang lain yang diriwayatkan juga oleh Imam Muslim. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sayub'asu kullu abdin ala ma mata alaih." Sesungguhnya seseorang itu akan dibangkitkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala seperti dalam keadaan ketika dia meninggal. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menjadi poin daripada ketiga hadis ini? Poinnya adalah soal konsistensi. Poinnya adalah bagaimana kesabaran kita untuk senantiasa berada di atas jalannya Allah Subhanahu wa taala, di atas jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk senantiasa menjaga amalan soleh kita sampai detik-detik akhir nafas kita. Yang di dalam Al-Qur'an digambarkan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah sampai datang kepadamu al-yakin, sampai datang kepadamu kematian. Jadi peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya berhenti, begitu juga Ramadan berhenti. Bukan berarti amalan soleh kita hilang lepas begitu saja, begitu Ramadan pergi. Akan tetapi apa yang telah kita laksanakan di dalam bulan Ramadan, semuanya, sholat kita, puasa kita, sedekah-sedekah kita, atau berbagai amalan soleh yang kita lakukan, harusnya kita dawamkan kembali di luar nanti bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan inilah yang kemudian pada gilirannya kelak kita menjadi golongan yang disebut oleh Allah tadi, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Yang senantiasa menyembah Allah Subhanahu wa taala sampai datang kematian kepadanya.
Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang ulama salaf pernah ditanya, Bishr al-Hafi. Beliau ditanya tentang bagaimana pandanganmu tentang orang yang kemudian hanya rajin beribadah ketika berada di bulan Ramadan. Maka kata beliau, seburuk-buruk umat, seburuk-buruk manusia itu adalah dia hanya mengenal Allah Subhanahu wa taala ketika di dalam bulan Ramadan, padahal seharusnya kita mengenal, beribadah dan bersungguh-sungguh menjaga amalan soleh kita sepanjang tahun. Inilah yang diungkapkan oleh para ulama kita sekarang. Kun rabbaniyan wala takun ramadaniyan. Jadilah kita ini senantiasa orang yang rabbani, yang keseharian kita tidak lepas dengan ibadah. Selalunya kita ini menghabiskan hari-hari kita dengan amalan-amalan soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan amalan soleh itu kita hanya lakukan di bulan Ramadan, sehingga seakan-akan kita hanya menjadi hambanya Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Ramadan. Oleh karenanya jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa memohon taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa memberikan kita kekuatan, memberikan kita keistiqomahan. Dan itulah yang senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di berbagai waktu-waktu kita. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, wa ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Wahai yang membolak-balikkan hati, baliklah hati kami untuk senantiasa berada di atas agamamu. Wahai yang membolak-balikkan hati, baliklah hati kami untuk senantiasa berada di atas ketaatan kepadamu. Inilah doanya orang muslim yang ingin senantiasa menjaga konsistensi kesabarannya di atas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin amma ba'd. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu hal juga yang harus menjadi bahan perenungan kita. Ketika kita senantiasa menjaga amalan soleh kita, menjaga ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kembalinya bukan kepada Allah, tapi kembalinya semua itu hanyalah kepada diri kita. Kembalinya manfaatnya semua ketaatan itu hanya kepada kita. Dan inilah yang kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an, man amila amalan sholiha min zakarin au unsa falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dan barang siapa yang senantiasa beramal soleh dari kalangan laki-laki ataupun dari kalangan wanita, maka sungguh kami akan berikan dia kehidupan hayatan thayyibah, kehidupan yang thayyib, kehidupan yang baik, kehidupan yang indah, kehidupan yang nyaman, kehidupan yang senantiasa tenang. Dan kehidupan yang thayyib ini bukan hanya ketika Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusannya, memudahkan berbagai keinginannya, akan tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesempatan kepadanya untuk senantiasa bertakarrub, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala yang tidak diberikan kepada setiap orang. Maka jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, inilah yang perlu kita sadari, bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk senantiasa dekat dan taat kepadanya, maka semuanya kembali hanya kepada diri kita, dunia dan akhirat insyaallah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat
wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa sujudana wa ruku'ana wa sa'iri a'malina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.